Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyuna wa nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Fa qala al-aidon an sawmi isnaini fa qala fihi walidat fihi anzala alayya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan teknik hitobah dan muhadarah pada siang kali ini. Kedua kalinya sholawat beriringan salam marilah kita lanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada hari ini, yaitu tentunya dengan nikmat iman wal Islam yang kita rasakan. Yang terhormat kepada Pak Ramli Dinata selaku dosen pengampu teknik hitobah dan muhadarah, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Dan juga yang terhormat kepada para alim ulama, para habaib, para masyaikh, para tokoh masyarakat yang mungkin menyempatkan untuk melihat video ceramah singkat saya ini, saya ucapkan terima kasih juga. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan yang sama-sama menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, 14 abad yang lalu di kota Mekah lahirlah seorang bayi lelaki dari pasangan ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Secara pribadi, kelahiran sang bayi tersebut seolah-olah dipenuhi dengan kemalangan. Mengapa saya menyebutkan dipenuhi dengan kemalangan? Karena pada saat bayi tersebut lahir sudah ditinggal oleh ayahnya, yaitu Abdullah. Sedangkan selang beberapa bulan setelah kelahirannya itu ditinggal oleh ibunya Aminah, sehingga pada saat itu hak asuh pada bayi tersebut ialah kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kakeknya ini memberi nama Muhammad, yang pada saat itu nama satu-satunya yang digunakan di dunia ini, yaitu nama Muhammad yang artinya yang dipuji. Nah, sang bayi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bangsa Arab belum terbiasa dengan angka dalam menentukan tahun. Biasanya mereka menentukan tahun itu dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kebetulan saat Nabi Muhammad SAW lahir, itu peristiwanya bertepatan dengan penyerangan Raja Abrahah yang dari Ethiopia ke Mekah menyerang untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, disebutlah di situ tahun gajah. Maka yang kita kenal sekarang bahwa tanggal lahir Nabi Muhammad yaitu 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali kejadian-kejadian yang janggal. Antara lain seperti pasukan gajah memimpin Raja Abrahah yang telah disebutkan di atas tadi secara mengejutkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berhasil memasuki Ka'bah. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil yang membawa kerikil panas dan menjatuhkan di tentara-tentara Abrahah itu, sehingga mereka kocar-kacir hancur. Itu pun tercantum di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fil. Terus kejadian yang kedua yaitu sang ibu Siti Aminah ketika melahirkan sang bayi tersebut menyebutkan bahwa beliau melihat cahaya keluar dan menerangi ke arah kota Mekah. Jadi isi kota Mekah itu bersinar. Ada juga riwayat yang mengatakan ya ada api yang biasa disembah oleh masyarakat agama Majusi itu tiba-tiba padam saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada yang riwayat mengatakan bahwa tidak hanya itu, bahkan alam semesta pun ikut bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana buah-buahan, pohon-pohon yang tidak berbuah semulanya tiba-tiba berbuah, terus dan lain sebagainya. Nah, jika kita lihat bahkan alam semesta pun bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, apalagi kita gitu loh. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang kaum muslimin sudah menjadi sewajarnya apabila kita menjadikan figur Nabi Muhammad sebagai idola kita. Adalah suatu kewajaran pula apabila kita berbahagia atas dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa bulan Rabiul Awal biasa disebut bulan Maulid,
Nah, itu artinya kelahiran, karena di bulan tersebut kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam mengekspresikan kebahagiaan atas kelahiran Nabi itu ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mungkin ada sebagian orang melaksanakan takbir akbar, ada sebagian orang dengan maulid kecil-kecilan. Nah, apalagi kita tahu mungkin ada yang melaksanakan atau mengekspresikannya dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah. Apalagi kita tahu bahwa meneladani Nabi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Nah kan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia juga banyak menyebut Allah. Dalam meneladani sifat Rasulullah, saya pribadi mungkin pada kesempatan kali ini ada dua yang sangat menonjol dari beliau. Yang pertama yaitu kesabaran. Kita tahu bahwa dalam dakwahnya menegakkan agama Islam itu tidak segampang membolak-balikkan telapak tangan, ya kan? Bahkan Rasulullah dihina, dicaci, bahkan saat pertama kali dakwah ke kaumnya sendiri ditolak mentah-mentah. Hal yang paling menonjol, orang yang paling menonjol menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Jelas-jelas menolak, pamannya aja menolak, apalagi orang lain yang gitu ya. Nah, karena itulah mereka hijrah ke Taif. Nah, di Taif ini ketika berdakwah di Taif, Nabi dilempari dengan batu, dilempari dengan kata-kata, bahkan apa yang bisa dilempar. Sehingga ketika itu ada dua malaikat penjaga penjaga bukit menawarkan kepada Nabi, angkat tanganmu ya Muhammad, berdoalah kepada Allah supaya kami angkatkan gunung Taif ini untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat penjaga penjaga bukit melihat Rasulnya dilempar batu, dilempar sampai darahnya menetes, sudah murka. Bahkan saking murkanya mereka minta, angkatlah Nabi Muhammad, angkat tanganmu supaya kami ini bisa menghimpit kaum-kaum yang tidak ada sopan santun itu, kata malaikat. Namun apa kata Nabi? Saking sabarnya Nabi dengan peristiwa itu, Nabi mengatakan tidak, jangan lakukan itu, mereka hanya tidak mengetahui saya. Kalau Nabi mau, bisa saja Nabi justru memerintahkan atau memohon kepada Allah untuk membinasakan kaum itu. Cuman saking sabarnya Nabi, makanya Nabi tidak mau memerintahkan atau memohon kepada Allah untuk membinasakan atau menghimpit kaum Taif tersebut. Nah, Nabi saja dilempari batu hingga bercucuran darah pun beliau masih sabar. Bahkan malaikat menawarkan untuk menghimpit kaum Taif, Nabi melarangnya. Kita bisa lihat betapa sabarnya Nabi saat menjalankan dakwah. Coba sekarang kita dakwah terus ada orang melempari kita dengan batu, lah palingan tidak bonyok, ya kan? Nah, itulah perbedaan antara Nabi sama kita. Nabi itu sebenarnya manusia biasa, ya kan? Nabi juga minum, Nabi juga berjalan, makan, mandi juga sama, cuman kelasnya beda. Nah, kalau kita kelasnya bukan sekelas Nabi. Nabi itu keringatnya aja baunya wangi, ya kan? Kalau kita beda lagi baunya. Terus yang kedua yaitu akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada suatu kisah. Dulu tuh Nabi pernah berutang kepada seorang Yahudi. Nah, padahal beliau punya menantu yang sangat kaya raya yaitu Utsman. Namun beliau tidak mau membebani Utsman bin Affan, ya kan? Beliau pergi ke tempat, jadi ceritanya gini. Beliau pergi ke orang Yahudi untuk utang kurma. Nah, subhanallah, belum datang batas jatuh temponya, Nabi kan lagi duduk nih di masjid, lagi memberikan tausiah kepada sahabat-sahabatnya, memberikan tausiah kepada jamaah gitu kan. Tiba-tiba si Yahudi datang masuk ke masjid tanpa ada angin, ada apa, tiba-tiba si Yahudi ini melihat imamah Rasulullah yang di kepala, terus ada imamah yang dikalungkan ke belakang, dari pundak dikalungkan ke belakang. Entah apa yang dipikirkan oleh Yahudi ini, tiba-tiba Yahudi ini menarik sehingga leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercekik. Nah, dalam soal itu para sahabat kaget. Umar bin Khattab langsung menghunuskan pedang, yang paling depan tadi menghunuskan pedang, siap menunggu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang ini mau ditebas atau tidak? Siap mau dibunuh atau tidak dibunuh. Namun
Umar justru terdiam melihat kedatangan Nabi. Nabi dengan tenang menoleh ke belakang terus mengatakan, wahai Yahudi, apa maumu? Kata Nabi. Terus kata Yahudi ini, bayar utangmu hai Muhammad. Padahal sahabat saat itu tidak tahu kalau Nabi itu punya utang, ya kan? Terus Nabi menjawab dengan tenang, dengan sangat lembut, bukankah belum jatuh tempo? Nah, kata Yahudi ini menjawab, tidak mau tahu, pokoknya harus bayar. Saya tidak mau tahu mau jatuh tempo, mau enggak, aku mau sekarang utangmu bayar. Nah, itu kan kata si Yahudi. Lalu Nabi menghadap ke Umar lalu mengatakannya, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambilkan 20 sak kurma, bayarkan utangmu. 20 sak itu 20 genggaman Nabi ya. Terus tambahkan lagi 20 sak. Lalu Umar menjawab nih, ini kan 20 sak untuk membayar utangmu. Terus 20 sak ini untuk apa? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, ini sebagai hukuman karena mengapa kau menakut-nakuti dia. Yang menghunuskan pedang kan menakut-nakuti orang. Nah, lalu jalanlah Umar ke Baitul Mal ini, jalan agak jauh sembari diikuti oleh orang Yahudi di belakangnya. Nah, ketika sampai di Baitul Mal, Umar langsung mengambil 20 sak kurma lalu menyerahkannya ke orang Yahudi. Tapi ketika dia mengambil 20 sak kurma selanjutnya yang untuk bonus tadi, hukuman karena Umar menakut-nakuti orang Yahudi tadi tidak mau. Bahkan lalu orang Yahudi bertanya kepada Umar, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Ya, tentu saja, kata Umar. Terus Yahudi tadi menjawab, apakah kau tahu siapa saya? Umar menjawab, mana saya tahu, saya tidak mau tahu, kata Umar. Lalu si Yahudi mengatakan, saya Fulan bin Fulan. Umar pun terkejut, wah, benarkah kamu pendeta yang terkenal itu? Pendeta yang memang sudah terkenal di zaman ini, kata Umar kan. Benar, kata si Yahudi. Lalu Umar menjawab, kamu kan pendeta, justru kamu tahu ini nih Nabi Muhammad SAW, raja, pemimpin di umat Islam. Mengapa kamu masih mau melakukan hal demikian? Lalu si pendeta tadi menjawab gini, wahai Umar, apa kau pikir saya ini gila, katanya. Saya masuk ke masjid, membentak Rasulullah, bahkan mencekik Rasulullah. Kalaupun kau mau, tadi kau bisa tebas leherku sehingga putus. Itu sudah saya pertaruhkan. Terus mengapa kamu melakukannya, kata Umar kan? Nah, lalu si Yahudi ini menjawab, sungguhnya sudah lama saya ingin masuk Islam, katanya. Saya sudah melihat ciri-ciri kenabian di diri Nabi Muhammad SAW. Namun satu yang saya ingin pastikan, yaitu yang tertulis di dalam Taurat, sifat kasih sayangnya mengalahkan egoisnya. Dan ini terbukti. Tadi itu saya sengaja mancing-mancing emosi, mencekik, membentak. Saya sengaja untuk membuktikan kata-kata yang tertulis di dalam Taurat ini. Pada saat itu pun dia mengucapkan syahadat. Nah, itulah masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu patut kita contoh akhlak-akhlak kita, yaitu dengan sabar. Ketika ada orang marah, mungkin kita harus sabar mendengarkan, atau tidak boleh membentak balik. Kita harus sabar mendengarkan, menasehatinya, bertanya ada apa, tidak. Kalau kita meneladani sungguh-sungguh akhlak Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita bisa di dalam golongan beliau, gitu kan. Maka dari itu patutlah kita contoh akhlak dan kesabaran Nabi Muhammad tadi. Nabi dilempar batu, dicaci maki, dia tetap sabar gitu loh. Tidak malah membalasnya, justru mendoakan yang baik-baik. Nah, itulah dia bukan hanya di bulan Maulid saja, mentang-mentang bulan Maulid malah kita mencontohkan di bulan Maulid saja, tapi tidak. Justru kalau bisa diterapkan di kehidupan kita. Gitu loh. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang salah atau apa, itu datangnya dari saya, sedangkan kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.